Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 4073023. Sini saya melakukan video mengidentifikasi komponen dari 3 komponen di mata kuliah teknologi atau elektronik, yang dimana 3 komponen tersebut yaitu ABS, power window, dan injektor. Lebih dahulu menjelaskan itu tentang ABS. ABS berfungsi untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Cara kerja dari ABS yaitu membaca putaran roda melalui sensor kecepatan, kemudian ECU ABS untuk mengatur tekanan minyak rem agar tetap roda berputar dan kendaraan masih bisa dikendalikan saat pengereman. Komponen-komponen dari sistem ABS, yang pertama yaitu sensor kecepatan roda, kedua ECU ABS atau electronic control unit, yang ketiga yaitu modulator, yang keempat yaitu pompa ABS. Yang pertama yaitu sensor kecepatan roda yang terletak di bagian roda di dalam itu, yang berfungsi untuk membaca kecepatan putaran roda dan memberikan informasi ke ECU ABS agar sistem dapat mencegah roda terkunci saat pengereman. Setelah itu ECU ABS, ECU yang terletak di ruang mesin, yang itu terdekat dengan ABS, yang berfungsi untuk mengolah data dari sensor roda dan mengatur kerja sistem ABS saat terjadi pengereman. Dan setelah itu modulator atau aktuator hidrolik yang terletak di ruang mesin dekat master rem, yang berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem ke setiap roda agar pengereman tetap stabil. Setelah itu sistem pompa ABS yang terletak dan menyatu dengan modulator, fungsinya untuk mengembalikan tekanan minyak rem sehingga sistem pengereman dapat bekerja normal kembali. Baiklah, cuman itu saja komponen-komponen yang ada pada sistem ABS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power window, yang dimana power window adalah sistem pada kendaraan yang memungkinkan kaca jendela naik turun secara elektrik menggunakan saklar atau switch tanpa harus diputar secara manual. Komponen pada power window yang pertama yaitu saklar. Saklar terletaknya di sini, yang berfungsi untuk memberi perintah naik atau turun pada kaca. Yaitu saklar terbagi 2 pada yang pertama itu master switch, berada di pintu pengemudi dan dapat mengendalikan semua jendela. Kedua, sub switch berada di samping pintu untuk mengendalikan jendela. Setelah itu motor power window. Motor DC yang mengubah energi listrik menjadi gerakan putar menggerakkan kaca, yang berfungsi untuk memutar regulator saat tombol ditekan, berputar ke arah berbeda untuk menekan atau menurunkan kaca, yang terletak di dalam sini. Setelah itu yang ketiga itu regulator power window, mekanisme yang terletak di dalam sini juga ke pintu pengemudi, yang dimana menggerakkan mekanisme penggerak yang mengubah putaran motor menjadi gerakan naik turun kaca. Jenis regulator yaitu tipe gunting atau tipe kabel. Nah, yang keempat yaitu kaca jendela. Kaca jendela ini kita lihat bagian untuk menutup atau membuka
bagian kaca di itu mobil. Setelah itu rel atau gede channel, jalur pemandu agar kaca bergerak lurus dan stabil tanpa miring atau macet. Setelah itu sekring. Sekring itu terletak di pada mobil. Yang terletak di sini, di mana fungsi untuk melindungi rangkaian dan arus berlebih atau konsleting. Jika sekring terputus, power window tidak akan berfungsi. Setelah itu relay itu terletak di sini juga, berfungsinya sebagai saklar elektromagnetik untuk mengalihkan arus besar ke motor tanpa membebani switch. Setelah itu kabel atau konektor menghubungkan sumber listrik, switch, motor, relay, dan komponen lainnya. Setelah itu kontrol modul pada kendaraan modern. Kontrol modul yang modul elektronik yang mengatur fitur yang pertama auto up, top down, anti peak, anti terjepit, centralized window control, remote window operation. Jadi selanjutnya cara kerja dari power window ini, yang pertama yaitu dihidupkan mesinnya. Setelah itu kita tekan saklarnya, kita naik, turun. Jadi begitu dari cara melakukan kerja dari power window, yang dimana arus dari baterai mengalir melalui fuse. Setelah itu harus masuk ke switch power window. Switch menghubungkan polaritas tertentu ke motor. Setelah itu motor berputar ke arah turun, regulator menggerakkan kaca ke bawah. Ketika tombol saklarnya diupkan, dinaikkan ke atas, maka switch mengembalikan polaritas motor. Motor berputar ke arah sebaliknya, regulator menarik atau mendorong kaca ke atas. Kaca menutup jendela. Baiklah, cuma itu aja yang dapat saya jelaskan dari power window. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang injektor. Yang mana injektor adalah komponen pada sistem bahan bakar kendaraan yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau saluran masuk mesin dengan jumlah dan waktu yang sudah diatur. Injektor bekerja berdasarkan dari ECU, Electronic Control Unit, agar bahan bakar masuk sesuai dengan kebutuhan mesin. Dengan menyemprotkan yang tepat, proses pembakaran menjadi lebih sempurna sehingga mesin lebih bertenaga dan hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Komponen pada injektor yaitu yang pertama, injektor tersebut yang terletak di mesin dekat sini, dekat intake manifold, yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar sesuai jumlah yang dibutuhkan agar proses pembakaran berjalan dengan baik. Setelah itu kontrol ECU terletak di sini yang dimana mengatur waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar berdasarkan data dari sensor mesin. Setelah itu fuel rail yang terletak di bagian atas atau samping dekat injektor, di sini. Yang berfungsi sebagai jalur penampung dan penyalur bahan bakar bertekanan menuju injektor. Setelah itu pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu terletak di bagian di tangki mesin yang di bawah kursi penumpang, yang dimana
yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dengan tekanan yang sesuai menuju injektor supaya tekanan minyaknya lancar menuju injektor, tidak ada sumbat. Cara kerja dari injektor yaitu yang pertama, bahan bakar dikirim oleh pompa bahan bakar dari tangki menuju sistem injeksi dengan tekanan tertentu. Setelah itu, ECU menerima data dari sensor mesin seperti putaran mesin, suhu mesin, dan posisi throttle untuk menentukan jumlah serta waktu penyemprotan bahan bakar. ECU memberikan sinyal listrik ke injektor sehingga katup atau nozzle injektor terbuka. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke ruang bakar atau intake manifold agar mudah bercampur dengan udara. Setelah itu, jumlah bahan bakar sesuai, injektor menutup kembali dan menghentikan penyemprotan sampai mendapatkan perintah berikutnya dari ECU. Baiklah, cuma itu saja cara kerja dari injektor. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya jelaskan setiap dari 3 komponen tadi. Yang pertama dari sistem ABS, sistem power window, dan sistem injektor. Kalau ada salah kata atau kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.